Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media relation dari penjelasan dosen pengampu mata kuliah manajemen humas saya, yakninya Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian media. Pengertian media melalui makna implikasinya adalah bagaimana sebenarnya sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi mampu membina hubungan baik dengan media, atau istilahnya istilah Mark itu mengelola media cetak. Bentuknya bisa melalui surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, termasuk media elektronik, radio dan televisi, dan media-media online. Media relation adalah sebagai satu usaha dari lembaga untuk mencapai pembuatan atau penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas suatu informasi ataupun pesan dari lembaga melalui berbagai tangan-tangan praktisi, ke public relationan atau kehumasan dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman khalayak atau publik dari lembaga baik internal maupun eksternal, di mana sumber berita itu akan dipublish melalui media yang dipilih. Media menjadi sarana penunjang informasi terkait dengan lembaga, produk atau jasa yang ingin kita sampaikan kepada publik. Media relation atau hubungan dengan media adalah praktik untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara suatu organisasi atau individu dengan media massa. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh organisasi atau individu dapat dikomunikasikan dengan tepat dan efektif kepada masyarakat melalui media. Praktik media relation meliputi pengiriman siaran pers, mengadakan konferensi pers, dan menjalin hubungan baik dengan wartawan dan redaksi media untuk memastikan informasi yang akurat dan relevan dapat disampaikan kepada audiens yang luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat menjalin hubungan baik dengan media. Yang pertama, yakninya mengenal media yang diajak kerjasama atau dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi dari perusahaan atau lembaga tempat untuk mempublish berita, atau bisa dikenal dengan tahap pengenalan. Lalu yang kedua itu jangan memberikan amplop saat jumpa pers, fokus pada hubungan yang etis. Yang ketiga, tanggap terhadap permintaan informasi dari jurnalis untuk membangun kepercayaan. Yang keempat, melakukan kunjungan informal untuk memahami proses kerja media. Yang kelima, ininya apresiasi momen penting bagi wartawan untuk memperkuat relasi. Lalu syarat lainnya ininya menghargai tenggat waktu media, karena waktu merupakan kunci. Pastikan informasi atau materi yang diperlukan sudah tersedia dan lengkap sebelum batas waktu yang ditentukan. Lalu bangun reputasi sebagai sumber yang konsisten dan dapat dipercaya. Ini membantu membangun kepercayaan jangka panjang dan dengan media. Lalu selanjutnya, syarat selanjutnya yakninya mampu menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan menarik, yang adalah keterampilan yang sangat berharga dan menjalin hubungan baik dengan media. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang tugasnya menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses oleh semua orang. Bentuknya adalah proses penyampaian pesan melalui media massa yang terjadi satu arah dengan efek yang tidak langsung. Selanjutnya, yakninya materi mengenai prinsip media. Prinsip media yang pertama yaitu menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Jadi yang dijual itu adalah fakta dan kenyataan. Yang kedua, media massa membentuk kenyataan. Jadi data dan nyata memang real yang akan dibentuk oleh media. Yang ketiga, ininya media menemukan makna. Jadi, berita yang disusun oleh wartawan melalui media membuat wartawan dan kita akhirnya menemukan makna-makna tertentu melalui media. Yang keempat, para pekerja media yang mulai dari editor, eduktor, dan ujung tombak wartawan atau jurnalis. Orang-orang ini yang terlibat dengan praktisi public relation di lapangan, karena orang-orang inilah yang akan mengambil berita, menemukan berita, dan melakukan pendataan terhadap data-data yang dijadikan sumber informasi. Lalu
Lalu prinsip-prinsip media selanjutnya, ininya media bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada publik. Lalu media harus menetapkan standar etika yang tinggi dalam peliputan dan perilaku para wartawan. Lalu media harus menjelaskan kepada pembaca atau penonton tentang sumber informasi dan kepentingan yang mungkin mempengaruhi liputan mereka. Selanjutnya ininya kerja seorang jurnalis. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, yaitu melalui riset, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan data-data yang akurat. Yang kedua, menulis dan mengedit berita, yaitu menyusun laporan yang jelas berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga yaitu membangun relasi, yaitu menjaga komunikasi baik dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya yaitu wartawan dikejar oleh waktu. Yang kelima, jam kerja wartawan tidak lazim. Maksudnya berarti mereka tidak lazim dibandingkan dengan profesi kita ataupun profesi yang lain karena jamnya itu tidak menentu. Yang keenam yaitu wartawan sering kehilangan hari libur. Contohnya saja, jika wartawan itu meliput mengenai arus mudik, berarti wartawan itu waktu dalam proses waktu lebaran dia harus berada di tol supaya untuk bisa meliput orang mudik tersebut. Ya, sehingga hari libur untuk wartawan untuk cuti di hari lebaran itu sangat susah. Yang ketujuh itu berita bad news dan good news. Artinya itu kayak berita itu harus bagus dan baru ya. Yang kedelapan itu wartawan menyukai eksklusivitas, yaitu semakin eksklusif beritanya semakin bagus untuk mempublishnya. Selanjutnya itu wartawan harus menggunakan alat dan teknologi baru untuk mendukung proses kerja jurnalistik seperti perangkat lunak, pengeditan, platform media sosial, dan alat digital lain. Selanjutnya itu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan sumber-sumber informasi untuk memfasilitasi akses dan kualitas informasi yang diberikan. Jadi wartawan ini, jadi jurnalis itu harus memelihara hubungan baik dengan orang-orang agar bisa mendapatkan informasi dengan akurat. Selanjutnya itu aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media. Yang pertama itu press conference, yaitu atau konferensi pers. Pers ini biasanya memberikan simulasi ini diberikan oleh disimultan oleh seorang pejabat pemerintah atau non pemerintah kepada sekelompok wartawan. Dilaksanakannya jika terjadi sesuatu yang sangat amat penting, bisa atas inisiatif lembaga atau atas permintaan media itu sendiri. Pers konferensi artinya duduk bersama sejumlah kelompok wartawan dan sekelompok media untuk menyampaikan satu pemberitaan terkait dengan isu yang lagi berkembang. Yang kedua itu press briefing. Press briefing biasanya diselenggarakan secara reguler oleh pejabat public relation atau praktisi lembaga untuk menyampaikan informasi yang baru seperti aktivitas lembaga tersebut. Selanjutnya ada press tour, yaitu diselenggarakan oleh satu lembaga atau perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk mengunjungi daerah tertentu, tempat dan wisata bersama dalam rangka mendapatkan informasi untuk kemudian dideteksi sebagai suatu berita untuk dipublish. Yang keempat itu news release atau press release. Berita yang dibuat oleh staf public relation diberikan pada wartawan dengan harapan bisa dimuat secara baik, secara utuh maupun melalui proses editing, dibuat secara singkat dengan sangat jelas yang mengandung unsur proses pencarian berita oleh wartawan, yaitu 5W+1H. Yang kelima yakni special event. Acara atau kegiatan diangkat oleh suatu lembaga dalam acara spesial, misalnya peresmian gedung dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kegiatan merupakan sebuah publisitas sebagai teknik penyiaran berita massa mengenai peristiwa yang direncanakan. Yang keenam itu press lunch, yaitu mengadakan jamuan makanan siang bagi para wakil media wartawan yang kita undang, atau yang sengaja diundang untuk makan siang. Maksudnya itu kayak diadakan makan siang, berarti
untuk makan siang itu diadakan untuk menyampaikan informasi terbaru tentang suatu lembaga tersebut. Yang ketujuh itu proses interview. Itu dalam hal ini di mana pejabat public relation diwawancarai oleh wartawan, mengundang wartawan untuk datang ke kantor maupun lembaga keorganisasiannya, ke perusahaan untuk mewawancarai agar berita ini bisa dipublish dan sifatnya lebih pribadi. Sekian penyampaian materi mengenai media relation oleh saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.